Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh merupakan suatu sukacita kalau pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita bersama-sama boleh bersekutu di dalam doa bersama keluarga masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa adalah suatu kekuatan bagi orang yang percaya. Doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama melakukan persekutuan doa di dalam keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan nyatakan bahwa Allah kita adalah yang maha besar, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan membiarkan kita semua. Mari kita nyatakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu setia, isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berseru di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berseru di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berseru di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan waktu doa kita, biarlah Tuhan yang pimpin kita dari awal sampai pada akhirnya. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang maha kuasa, Allah maha besar, Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Malam hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami sebagaimana kami ada. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan menyertai dan menolong kami. Tuhan memelihara kami. Kami bersyukur. Dan kesempatan yang indah ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Engkau sediakan waktu buat kami boleh bersekutu, berdoa bersama-sama keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap persekutuan yang kami adakan, biarlah apa yang kami lakukan ini boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita, tetapi Allah yang selalu mengasihi kita. Kita rasakan bahwa kasih Allah seperti sungai yang mengalir. Berkat Allah seperti sungai yang mengalir. Mari kita nyatakan, kasih-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai. Ya. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kita katakan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu terang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Kita yakin bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kita masing-masing seperti sungai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Christine yang akan memberkati kita. Mari kita akan buka hati. Kita akan siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan termeterai di dalam setiap hati kita. Mari kita akan sambut dengan menaikkan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita katakan, bila kau izinkan. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat petang Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk petang hari ini, karena kami masih boleh menikmati ciptaan Tuhan, masih boleh menikmati udara segar dengan bebas, kami boleh sehat dan kami boleh tetap mengucap syukur bersukacita di hadapan Tuhan. Pada petang hari ini kami menyerahkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah yang berkuasa, Allah yang memimpin, sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan bersama dapat menguatkan kami, membangun kami. Terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biarlah kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan berkuasa atas hamba. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, supaya kasih Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firman Tuhan pada petang hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka sebagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22.
Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu yang di rumah dapat menyimaknya melalui Alkitab masing-masing. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Judul dari renungan pada sore hari ini adalah keberanian untuk mendekati Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita membaca satu bagian ayat ini, khususnya ayat yang ke-21, sepintas lalu tidak ada yang menarik untuk kita cermati bersama-sama. Ayat ini terkesan membingungkan bagi sebagian kita mungkin, kalau kita hanya membaca begitu saja. Tetapi jikalau hati kita, pikiran kita, roh kita fokuskan untuk ayat ini, kita akan mengerti betapa dalamnya pengertian dari ayat tersebut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama kita akan menyoroti dari ayat yang ke-21 yang sudah kita baca bersama-sama. Perhatikan kata yang berikut, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Hati kita menuduh kita. Bisa ya, hati kita sendiri menuduh kita. Dan itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Kalau orang lain menuduh kita, mungkin bisa kita cerna lebih mudah. Tetapi kalau hati kita menuduh kita, itu harus kita pahami betul-betul kenapa hati kita bisa menuduh kita. Baik, dari ayat ini kita akan mendapatkan dua hal. Kenapa hati kita menuduh kita? Yang pertama, karena memang kita menyimpan dosa. Dan yang kedua, tuduhan itu adalah sebuah intimidasi dari si jahat, iblis. Mari kita akan membahas satu bagian. Yang pertama tadi saya mengatakan bahwa hati kita menuduh kita karena memang kita menyimpan dosa. Ya, tidak semua dosa yang kita perbuat itu orang lain mengetahui, betul ya? Enggak semuanya. Mungkin di depan orang lain kita adalah orang yang baik, kita santun, kita ramah, kita rajin beribadah bahkan melayani, kita banyak memberi, bahkan mungkin memperhatikan orang lain. Tetapi di dalam hati kita ada dosa yang belum terselesaikan, yang orang lain tidak mengerti sama sekali bahwa kita menyimpan dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum dosa itu kita selesaikan di hadapan Allah, memohon ampun di hadapan Allah, melakukan pertobatan yang benar-benar di hadapan Allah, itu dosa masih ada di dalam hati kita. Dan itu yang menjadi penghalang yang terutama di dalam hidup kita, persekutuan kita dengan Allah. Jadi kita kadang-kadang melupakan, seolah-olah melupakan, sehingga kita tidak benar-benar merasakan bagaimana kita berani mendekati Allah. Karena ada ganjalan, ada dosa yang belum terselesaikan, apapun itu yang orang lain tidak tahu. Tetapi bahkan kita kadang juga tidak menyadari bahwa sesungguhnya masih ada dosa yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Yang kedua, sebuah intimidasi dari si jahat iblis. Nah, Bapak Ibu, setan itu tidak suka kalau orang hidup benar di hadapan Tuhan. Setan tidak suka ketika kita hidup dekat
dengan Tuhan. Sehingga dia berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Membuat kita jauh daripada Tuhan. Dengan cara apa? Mengintimidasi kita. Melalui apa? Melalui kekhawatiran, melalui ketakutan, melalui ketidaklayaan kita di hadapan Tuhan. Itu bisa dipakai oleh si jahat untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Kita merasa khawatir dengan situasi kondisi yang tidak pasti sekarang yang kita hadapi. Ada banyak orang di luar sana yang tidak pasti dengan hidupnya. Orang lari ke sana ke sini mencari ini, mencari oksigen, mencari apa, rumah sakit dan lain sebagainya. Dan mereka sangat kesusahan. Ada kekhawatiran yang akhirnya membuat si jahat itu mengambil alih dan mengintimidasi kita. Ada juga karena intimidasi yang merupakan ketidaklayaan kita di hadapan Allah. Aku enggak layak. Buat apa aku melayani? Aku enggak layak untuk aku hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan intimidasi ketakutan tentang masa depan, tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita, tentang fisik kita yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Itu bisa dipakai oleh si jahat untuk mengintimidasi kita sehingga hidup kita tidak berani mendekat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberanian untuk kita dekat dengan Allah, dua hal tersebut dapat kita singkirkan. Ya, adanya dosa yang masih kita simpan yang orang lain enggak tahu, dan adanya intimidasi dari si jahat, itu bisa kita atasi di dalam kehidupan kita. Bisa kita selesaikan di hadapan Allah jika kita mau. Yang pertama, jika kita masih menyimpan dosa di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan. Jikalau masih ada rasa tidak nyaman dengan orang lain, mari kita selesaikan. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka dari Yesaya. Yesaya 59. Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi penghalang kita yang membuat kita tidak berani dekat kepada Allah itu karena dosa. Dan itu yang harus kita singkirkan dalam hidup kita. Mengakui dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tidak perlu malu, karena Tuhan Maha tahu. Dan melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mengulangi dosa yang sama. Supaya persekutuan kita dengan Allah tidak dapat dihalangi oleh kejahatan maupun pelanggaran dan dosa kita. Jika kita masih terus mendapatkan intimidasi dari si jahat Allah, si jahat iblis, yang sungguh-sungguh terus menekan kehidupan kita, kita harus berani melawan. Kita harus berani singkirkan itu dari hati kita, pikiran kita, dan kita percaya bahwa Allah sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Singkirkan segala kekhawatiran, ketakutan yang membuat kita jauh dari Allah. Kita terlalu sibuk dengan ketakutan kita. Kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran kita. Sehingga kita tidak berani dan tidak bisa hidup dekat dengan Allah. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2.
ayat yang ke-21 tadi. Jika dua hal tersebut sudah kita singkirkan dari hidup kita, dan kita memiliki keberanian untuk dekat kepada Allah, karena tidak ada lagi yang menghalangi kita, baik itu intimidasi maupun dosa-dosa kita. Apa yang kita dapatkan? Kita akan kembali membaca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Dan saya akan membacakan bagian yang ke-22 bagi Bapak Ibu semua. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jikalau kita sudah bisa mengakui bertobat atas segala dosa kita, kita sudah bisa melawan kuasa jahat yang terus mengintimidasi kita, maka di sini dikatakan bahwa apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Sekali lagi saya katakan, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena sudah tidak ada penghalang. Sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Kita sudah benar-benar pure, berani mendekati Allah. Maka apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena apa? Di sini dikatakan, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Menuruti segala perintahnya, itu sama dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan segala perintahnya, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa menjadi berkat atau berbagi berkat, setidaknya kita tidak menahan berkat orang lain. Setidaknya kita tidak menjadi penghalang bagi berkat orang lain. Itulah hidup yang berkenan kepadanya. Itulah hidup yang menuruti segala perintahnya. Sehingga hati kita tidak menuduh kita. Hati kita tidak mengintimidasi kita. Si jahat tidak mengintimidasi kita. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita punya keberanian untuk terus dekat dan dekat kepada Allah. Karena tidak ada dosa yang menghalangi kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada petang hari ini. Kami mau belajar Tuhan, untuk benar-benar kami dekat dengan Tuhan, dekat di hati Tuhan. Dan tidak ada penghalang, dosa-dosa yang masih tersembunyi yang belum kami selesaikan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan akan menolong supaya kami jujur di hadapan Tuhan. Kami mengakui di hadapan Tuhan. Dan kami melakukan pertobatan. Jikalau masih ada kekhawatiran, ketakutan yang itu bisa dipakai si jahat untuk mengintimidasi kami, Tuhan pun akan menolong kami, meneguhkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berani untuk mendekati Allah, melakukan perintah Allah, dan hidup berkenan kepada Allah. Sehingga apa saja yang kami minta, Tuhan memberikannya kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus menolong firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri pemberitaan firman pada petang hari ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita bersatu hati berdoa bersama keluarga. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.